Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di video yang ketiga ya untuk pengisian aplikasi Atlas. Jadi di video terakhir kita sudah mengisi sampai di A240 ini dan hari ini akan kita lanjutkan. Sorry, kemarin itu A230 ya. Jadi hari ini akan kita lanjutkan dari A240 sampai A270 insya Allah ya. Nah, di A240 ini silakan diklik teman-teman. Ini adalah penilaian terkait dengan inherent risk atau risiko yang melekat, risiko bawaan ya. Jadi kalau teman-teman buka itu nanti dia bentuknya seperti ini nih. Jadi ini adalah summary dari yang sudah diisi di eh apa menu yang sebelumnya ya. Misalnya nih, kemarin kan kita udah isi faktor-faktor yang menjadi pertimbangan penilaian risiko dari tenaga ahli. Kalau nggak ada berarti di sini nol, nggak ada ya akun-akun terdampak. Nah, yang ada isinya itu waktu kita ngisi penyiapan penyusunan laporan keuangan tinggal diklik ya. Kemudian ini kalau dari peraturan yang terkait akun yang terdampak hanya ada beban pajak misalnya. Kalau dari tren industri ada di pendapatan. Kemudian di kondisi perekonomian ada di HPP kayak gitu-gitu ya. Ini jadi nggak perlu diisi karena dia akan merefer di menu yang sebelumnya sudah diisi. Nah, kemudian kalau teman-teman scroll ke bawah ini, nah ini ya, ini bisa dipilih aja ya, risk of material misstatement-nya. Sebenarnya itu summary dari yang di sini ya. Jadi apa sih risk of material misstatement? Kita biasanya nyebutnya ROMM ya, karena disingkatkan ROMM gitu ya. Ada 3 level, dia ada high, moderate, low. Jadi ini tuh resiko audit gabungan antara inherent risk dicampur dengan bergabung dengan control risk ya. Jadi kita akan isi ini low karena apa namanya studi kasus kita kali ini kliennya oke gitu ya. Kemudian nanti di sini juga bisa diisi oleh respon auditornya, silakan yang relate gitu. eh Kemudian di sini, nah yang perlu teman-teman isi adalah yang bagian hijau ini karena kalau di tempat teman-teman masih kosong ya. Sedangkan yang putih ini kan dia menarik dari akun yang sudah kita input sebelumnya. Jadi gimana cara ngisinya? Ini memang butuh apa ya judgement yang based on experience juga gitu ya. Tapi di sini kita pakai yang secara umum aja ya. Misalnya nih, kalau kita mau menilai inherent risk itu kan pengertiannya kalau teman-teman ingat ya, risiko yang ada pada suatu akun gitu ya tanpa kita pikirkan kontrol risk ada atau tidak ada kontrol, risiko ini tetap ada gitu. Itu namanya inherent risk ya. Jadi ada akun-akun yang dia risikonya jauh lebih tinggi dari yang lain gitu. Tidak peduli bagaimana kontrol terhadap akun itu ya. Misalnya nih kalau kita lihat, kalau di sini dia dinilai dari ini kan ada beberapa factors ya yang mempengaruhi inherent risk. Jadi yang pertama, lihat dari sisi frekuensinya, sering terjadi atau enggak nih gitu ya. Nanti teman-teman tinggal diisi di sini ya. Kayak misalnya kalau pajak kan tidak ya. Kalau pajak ini kan di akhir tahun aja. Kalau cash pasti iya, AR iya, inventory iya karena dia perusahaan dagang. Jadi ini akun-akun yang frekuensinya tinggi sering terjadi. Kemudian office equipment dia tidak terlalu ya, tidak sering beli gitu ya. Ini juga property plant and equipment biasanya kan hanya di awal-awal perusahaan berdiri gitu ya, dia invest cukup besar di akun ini. Kemudian utang ini pasti sering ya, karena harus beli ke supplier dan sebagainya. Kemudian ini termasuk yang tidak, pendapatan ini sering, pasti tiap hari terjadi transaksi penjualan. Kemudian HPP otomatis beban-beban ini juga sering gitu ya. Jadi eh, bisa jadi semakin tinggi frekuensinya inherent risk meningkat gitu ya, tapi belum tentu juga gitu. Ada juga akun-akun yang dia jarang terjadi tapi berisiko tinggi itu ada ya. Kemudian yang kedua inherent risk factor yang kedua salah saja yang dikoreksi pada periode lalu karena tidak ada informasinya, kita jawab saja tidak ada semua ya. Tapi pasti sebenarnya biasanya ada ya kalau teman-teman nanti ke klien. Mungkin periode sebelumnya ada account receivable yang dikoreksi gitu ya. Itu nanti diisi ya. Cuma karena tidak ada informasi di file informasi kasus, kita isi ini tidak tidak semua. Kemudian yang ketiga,
apakah akun itu rentan terhadap perubahan lingkungan bisnis? Nah, kalau ini pastinya kita harus cek-cek ya. Ini kliennya di bidang apa, kemudian akun itu beneran nggak terdampak gitu kalau ada perubahan di industri atau lingkungan bisnis gitu ya. Kalau pajak mungkin enggak gitu. Cash, iya misalnya bisnis lagi lesu, wah cashnya akan menurun gitu kan. Jadi ini bisa tanya teman-teman salin ya. Untuk akun-akun yang mungkin rentan terhadap perubahan, tapi ini isinya tidak bisa baku ya karena beda klien, beda situasi. Jadi ini mungkin sebagai guidance aja yang relate dengan si klien kita di kasus yang ini ya. Misalnya nih kalau yang modal di setor nih tidak rentan ya karena modalnya tetap gitu ya. Atau kalau pendapatan harga pokok ini sangat dipengaruhi gitu ya dengan perubahan lingkungan bisnis. Yang keempat, ada nggak kontingensi yang teridentifikasi? Jadi ketidakpastian atau ada tuntutan, ada apa namanya kemungkinan kasus atau kerugian yang akan terjadi di masa depan. Nah, karena tidak ada info, kita isi tidak di sini semua ya. Kecuali nanti dinyatakan lain di kasusnya, misalnya dia ada tuntutan hukum dari eh, pesaing atau dari customer itu bisa nanti diisi di sini ya di bagian yang terkait. Nah, kemudian apakah akun tersebut berdampak pada kerugian? Nah, ini juga bisa kita assess ya. Kalau pajak nggak ya, justru pajak dipengaruhi oleh apakah perusahaan untung atau rugi. Cash, ya dia bisa berpengaruh. AR juga bisa, kalau AR terlalu tinggi, piutang tak tertagih terlalu tinggi, bisa berdampak pada kerugian perusahaan. Inventory juga kalau banyak yang rusak atau nggak terjual, seperti itu. Jadi ini akun-akun yang akan memberikan dampak kerugian pada perusahaan. Nanti tinggal teman-teman identifikasi ya. Di situ, apakah dia mendapat perhatian khusus atas pelaporan misalnya akun itu tuh punya PSAK khusus yang mengaturnya gitu atau eh apa namanya kayak misalnya nih account receivable ya. Itu kan harus diinin banget ya terkait dengan pencadangan piutang tak tertagihnya gitu. Nah, itu bisa nanti kita isi ya. Kalau teman-teman punya investment misalnya nanti terkait dengan PSAK sekian. Jadi ini kita kaitkan dengan aturan gitu ya. Di situ apakah dia memiliki kerumitan? Nah, ini anggap aja enggak karena akunnya akun normal aja gitu ya karena ya ini akun yang sewajarnya ada di perusahaan-perusahaan manufaktur ya. Kecuali misalnya teman-teman mengaudit perusahaan yang punya akun derivatif, hedging dan sebagainya ya, yang kira-kira dia butuh treatment khusus, nah itu bisa nanti dimasukin ya di sini. Setelah itu apakah ada transaksi terkait dengan pihak berelasi? Nah, karena dia nggak ada di infonya juga, maka kita isi tidak. Tapi kalau perusahaan besar multinasional, dia biasanya punya perusahaan dalam satu grup ya, yang punya apa namanya parent atau subsidiaries. Nah, biasanya kan ada tuh transaksi dengan pihak berelasi. Nah, itu juga bikin inherent risk-nya semakin tinggi ya. Transaksi dengan pihak berelasi itu meningkatkan inherent risk. Kemudian akun yang diukur menggunakan estimasi. Nah, udah pasti yang ada unsur estimasinya itu ini ya, depresiasi. Karena dia yang diestimasikan biasanya umur dan nilai sisanya. Kalau misalnya nanti ada akun apa namanya bad debt expense gitu ya, cadangan atas piutang tak tertagih itu juga masuk ke sini estimasi. Karena kalau yang lain kan enggak ya, mereka real semua based on transaksi, based on invoice, angka-angkanya itu real. Jangan kalau penyusutan itu kan berdasarkan estimasi. Nah, apakah ada akun yang signifikan tapi tidak rutin? Nah, ada ya misalnya nih office equipment. Dia kan angkanya besar ya 20 miliar ya. Ini kan dalam jutaan. Kemudian property plant and equipment juga 220 miliar. Ini kan tidak sering ya, tidak rutin tapi angkanya signifikan. Nah, jadi ini juga harus dicek gitu. Oke, sama satu lagi utang Bang jangka panjang nih 40 miliar. Ini juga ya, dia jumlahnya signifikan walaupun tidak rutin, tetap harus dicek gitu. Karena bisa jadi ini nanti ada salah saji di dalamnya bisa mengakibatkan laporan keuangannya tidak reliable. Oke, jadi ini beberapa faktor yang mempengaruhi inherent risk. Teman-teman bisa isi, identify, tergantung nanti nature kliennya. Kemudian di sini kalau ke kanan lagi, saya split dulu
biar kelihatan ya. Vi- Nah, ini splitnya di mana ya? Sebentar. Oh, dia splitnya atas bawah, sorry. Nggak bisa dia, guys. Oke lah, kita kecilin dulu. Nah, ini likelihood of risk occurring, magnitude of impact. Bedanya apa? Kalau ini kemungkinan frekuensi terjadinya risiko, likelihood of risk occurring. Kalau ini impact-nya. Jadi resiko-risiko yang ini tadi sering terjadi nggak gitu ya. Kalau kemungkinannya sering berarti kita isi high. Kalau L itu low, tapi dia cuma high sama low nggak ada moderate ya. Oke, kalau beban low, ini pasti high high gitu ya. Cash, AR, inventory itu high high. Office equipment high. Teman-teman tinggal ikutin ya. Ini dari kemungkinan terjadinya risiko di akun-akun ini. Tapi kalau magnitude itu dilihat dari efeknya. Misalnya dia sebenarnya sering terjadi tapi efeknya nggak besar gitu. Nah itu bisa diisi low. Tapi kalau misalnya kalau cash sering terjadi pasti efeknya besar ya nggak? Tuh ya. Jadi nanti di sini kemungkinan bisa sama sih, tapi kemungkinan juga bisa beda. Kayak misalnya ini nih, office equipment ya. Risk terjadinya high, tapi efeknya low gitu ya. Jadinya nanti di sini dia moderate gitu. Pokoknya nanti ini judgementnya biasanya yang ngisi tuh manajer ke atas gitu ya. Jadi no worries, ini bisa buat pelajaran juga. Bisa in charge-nya yang ngisi gitu ya. Kalau misalnya untuk level masih junior auditor, tidak apa namanya, biasanya teman-teman bisa refer ke kertas kerja tahun sebelumnya. Apakah dia ngisinya high low, ini bisa teman-teman ikutin. Misalnya dia punya kertas kerja tahun sebelumnya, buat nanti direview oleh supervisor atau in charge kalian gitu ya. Karena ini butuh judgement apakah karena dia kalau sudah sebelumnya sudah pernah audit di klien itu dia udah tahu ya. Oh, di kantor di perusahaan ini nih magnitude untuk risikonya besar nih di aset misalnya. Kalau ini kan enggak ya. Tuh ya. Kayak gitu. Jadi ini memang butuh judgement. Oke, sekarang nanti ini diikuti. Kemudian ini kayak oh sorry, ini dia pakai rumus ya. Jadi dia pakai if tuh, kalau teman-teman lihat ya. Jadi dia mensamerikan dari semua yang teman-teman isi, gitu ya. Nanti dia akan menilai IR itu inherent risk, apakah dia low, moderate, atau high. Nah, kesimpulannya itu adalah beban itu low, cash itu high, account receivable high, inventory high, ini yang moderate itu office equipment dan sebagainya gitu. Jadi dia memberikan kita summary-nya di situ. Nah, termasuk risiko signifikan. Nah, ini bisa kita isi ya. Ya, yang high ini kita isi ya, ya. Jadi untuk yang enggak kita isi deh, sorry ini juga otomatis. Kalau yang high dia akan masuk ke risiko signifikan. Oke, kemudian kalau ada faktor risiko signifikan lain bisa diisi ya. Di sini misalnya ini untuk depresiasi ya, karena ada estimasi dia punya faktor di luar itu ya. Jadi diisi. Karena estimasi kan bisa disalah gunakan gitu ya oleh manajemen. Oke. Tapi nanti ada faktor risiko lain yang bisa untuk keterangannya di sini bisa diisi ya teman-teman. Jadi ini silakan nanti disamakan jawabannya boleh untuk bagian inherent risk ya. Jadi penting sekali teman-teman untuk memahami inherent risk dari akun-akun yang ada di perusahaan klien yang sedang teman-teman audit. Oke, karena ini akan menentukan apa namanya sejauh mana nanti kita akan apa namanya mencari bukti di akun-akun itu ya. Misalnya kalau kita merasa si utang ini resiko rendah, ya udah ngeceknya mungkin hanya sebatas completeness aja gitu, tidak perlu dicek dicek di accuracy-nya, di existence-nya gitu. Jadi apa dan nanti samplingnya cukup dua aja, nggak perlu banyak-banyak misalnya gitu. Jadi
sangat akan mempengaruhi prosedur audit berikutnya. Oke ya, jadi ini sudah, kalau sudah, teman-teman nanti ini bisa dipilih yang low, dan kita bisa balik ke, ini jangan lupa diisi bagian sini ya. Analisis inherent risk setelah dilakukan, nanti dia di sini akan berubah status KKP-nya menjadi komplit. Kalau sudah, kita, ini jangan lupa diisi juga siapa yang menyiapkan, nanti teman-teman sesuaikan aja, mungkin manajernya ya. Dan dicek oleh partnernya. Oke, nanti bisa diisi tanggal dan jamnya. Habis itu kita balik ke tadi ini inherent risk sudah. Sekarang kita ke control risk CR. Ya. Control risk ini adalah resiko apa ya namanya? Resiko pengendalian gitu ya bahasa Indonesianya. Jadi dia itu resiko yang muncul ketika sebuah perusahaan itu tidak punya cukup pengendalian yang baik gitu ya atau kontrol yang baik terhadap pengamanan asetnya, mungkin cashnya, penjualannya, pembelian dan sebagainya. Jadi kalau ini sudah ada activity dari si perusahaan. Kalau tadi inherent risk itu risiko yang muncul tanpa adanya ini gitu ya, tanpa adanya control. Tapi kalau control risk ini sudah dilihat apakah perusahaan itu menjalankan kontrolnya dengan baik atau enggak. Kalau buruk berarti CR-nya tinggi gitu. Nah, untuk pengisian ini kita ada 6 nih. Jadi agak banyak di bagian CR ini ya. Kita buka satu-satu dari entity level. Nah, ini jangan lupa diisi bagian sini. Dan kalau ada kertas kerja bisa di attach ya, seperti biasa. Ini harusnya kosong ya. Ini sudah terisi. Kenapa? Karena saya sudah isi di bagian ini. Jadi yang perlu teman-teman isi adalah yang ini. Evaluasi pemahaman pengendalian dan evaluasi pengendalian TI ya atau IT gitu. Kita klik dulu yang ini. Nah, kalau udah teman-teman klik, seperti biasa kita akan mengisi lagi kayak pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Jadi kita mau ngecek nih internal control di klien ini oke nggak sih gitu ya, based on wawancara, observasi, atau kita minta dokumen. Nah, ini kita sebenarnya tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kalau sudah kita jawab, kita isi apakah dia memadai atau tidak. Nanti teman-teman cek di informasi kasus ya. Apakah ada yang aneh dengan perusahaan ini gitu ya di PDF-nya. Nanti teman-teman cek. eh kalau misalnya ada berarti nanti diisi tidak memadai, tapi kalau enggak ya diisi memadai semua ya. Nah, cara menjawabnya adalah sebenarnya ini gampang aja ya. Ini kan kita harusnya wawancara atau kita udah upload dokumen gitu ya. Salah nih. Apakah manajemen berdasarkan pengawasan those charged with governance telah menciptakan dan memelihara budaya jujur? Ya, kalau ini sih based on observasi ya, kalau melihat budaya jujur, perilaku etis gitu ya. Dan mungkin ada dokumen gitu yang bisa membuktikan boleh. Kita jawab ya. Kemudian pertanyaan kita ulang aja. Ya, manajemen telah menjalankan budaya jujur dan sebagainya. Ya, jadi kita isi ya semua aja nanti tolong teman-teman isi semua dengan mengulang pertanyaannya aja. Kayak misalnya, apakah manajemen telah memastikan bahwa nilai integritas telah dilaksanakan? Ya, manajemen sudah memastikan. Ya, manajemen hanya melakukan rekrutmen orang yang kompeten saja gitu. Jadi cara jawabnya adalah dengan mengulang pertanyaannya. Nanti tinggal di copy-copy aja ya. Dan di sini nanti teman-teman isi memadai, memadai gitu ya. Jangan lupa yang ini juga, apakah entitas memiliki suatu proses untuk mengidentifikasi risiko bisnis? Ya gitu ya, karena ini klien kita super-super rapi dan baik gitu ya. Maka kita isi semuanya ya. Di situ di bawah ada eh apa namanya? Ada aktivitas pengendalian. Nah, kalau teman-teman masih ingat, internal control itu kan ada 5 ya. Gambarnya payung. Coba nanti buka lagi buku auditnya ya. Kalau lupa, internal control itu ada 5. Yang satu adalah control environment atau lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian ini lebih ke sesuatu yang abstrak sebenarnya, karena dia tuh melihat integritas, melihat komitmen, hal-hal yang eh apa ya, tersirat gitu bentuknya ya. Terus filosofi gitu kan. Ini kan hal-hal yang harus kita amati gitu ya. Struktur organisasi mah bisa ya kita cek. Kemudian yang kedua setelah lingkungan, ini penting banget ya karena kalau di sini aja udah jelek ke bawahnya tuh susah deh. Misalnya integritas udah nggak ada, komitmen nggak ada, gaya kepemimpinan manajemennya udah jelek gitu ya. Wah udah.
Kemudian yang kedua, dia punya risk assessment proses nggak di perusahaan itu gitu kan. Oh ada, bagus. Kalau misalnya dia aja bingung, apa tuh risk assessment? Wah udah ini tidak semua nih isinya gitu ya. Habis itu yang ketiga, dia punya setelah ada risk assessment, dia ada nggak control activity beneran dilakukan nggak? Ini juga penting karena ini adalah teknisnya gitu ya. Si perusahaan itu melakukan nggak kontrolnya, misalnya ada otorisasi nggak, ada pemisahan tugas nggak, ada review nggak, kayak gitu-gitu. Ini kan ada nih pertanyaan-pertanyaannya ya, nanti teman-teman review sendiri. Situ yang keempat, ada informasi dan komunikasi nggak? Nah ini nih ya. eh ini ada checklist-checklist pertanyaannya. Apakah auditor telah memperoleh pemahaman mengenai golongan transaksi eh, yang signifikan terhadap laporan, kemudian jadi semua kontrol yang dilakukan tuh dikomunikasikan dan diinformasikan nggak dengan pihak-pihak terkait gitu ya. Jadi auditor tuh dapat pemahamannya nggak gitu ya. Setelah itu yang terakhir adalah monitoring. Bagaimana manajemen memantau apa namanya yang sudah dilakukan tadi itu dievaluasi nggak istilahnya sih kalau yang ini apa ya Monef gitu ya monitoring dan evaluasi. Nah, kalau semua dilaksanakan kita isi aja semua ya dan di sini memadai semua. Kalau sudah nanti tolong teman-teman lengkapin kita bisa balik ke sini ya. Nah, ini nanti ini kan lalu kita sekarang kita lihat yang pengendalian TI. Nah, untuk pengendalian TI juga kita isi iya semua karena kita anggap si klien ini sudah oke ya. Chief Information Officer atau manajer TI memberikan laporan ke manajemen. Iya, misalnya. Kalau ada uraian hasil yang bisa dijelaskan boleh diisi di sini. Kemudian, hmm, ada nggak pembatasan akses ke hardware, pembatasan ke software? Apakah semua orang bisa menggunakan atau masuk ke suatu ke sistem gitu ya? Atau ada password, ada ID yang membatasi? Nah, itu juga perlu kita cek ya. Nah, karena ini semua oke, kita isi ya semuanya. Setelah itu, kita kembali lagi, maka dia akan terisi memadai semua di sini ya. Kalau memang di sini tadi dua-duanya memadai, di sini akan memadai juga. Kemudian kita jawab pertanyaan yang ini. Apakah dari pemahaman di atas dapat teridentifikasi defisiensi? Tidak ya. Kita anggap dia internal controlnya oke. Setelah itu, jangan lupa diisi kesimpulannya. Simpulannya pengendalian internal tingkat entitas telah memadai. Atau kita merasa belum atau bahkan tidak sama sekali. Nah, ini bisa teman-teman pilih ya. Kalau di sini kita isi memadai. So, kita selesai di entity level ya. Sekarang kita akan isi yang lebih rinci di bagian 252 sampai 256. Sekarang teman-teman klik. Oke, ini agak banyak ya. Di sini mungkin di teman-teman masih kosong. Nanti yang sudah terisi itu pasti yang di siklus. Nah, kalau teman-teman perhatikan, siklus ini sudah kita isi sebelumnya di A230 ya. Jadi ini dia merefer ke A230 teman-teman. Coba ya kita back dulu. Mungkin teman-teman lupa. Ini saya kapan ngisinya gitu ya. Nih ya, A233. Nah, jadi semua yang teman-teman isi di sini itu akan lari ke sini tadi control risk. Nah, ini dia hubungannya mereka ya. Jadi 252 sampai 6 itu adalah 1 2 3 4 5 siklus yang sudah kita isi sebelumnya. Ada apa aja tuh? Penjualan, piutang dan penerimaan, pembelian, persediaan dan hutang, penyimpanan kas, penerimaan uang, pengadaan aset tetap. Jadi ini siklus kan, siklus utama di PT Honda itu. Maka 5 siklus ini harus kita cek satu-satu sudah ada pengendalian internalnya atau belum kayak gitu teman-teman. Jadi untuk di setiap siklus utama perusahaan itu harus wajib ada internal control. Nah kalau nggak ada berarti teman-teman akan menentukan nanti substantifnya seperti apa. Substantif tesnya ya. Nah kita ke sini ya, to CR. Ini kan A233 tadi itu siklusnya. Sekarang kita lihat dari siklus penjualan ya. Jadi yang teman-teman isi, misalnya siklus penjualan tuh apa aja sih? Satu, pemesanan barang. Nah ini dia ini sebenarnya panjang ya, tapi dia nggak bisa di wrap teksnya, nggak bisa ke bawah gini. Jadi dia ke kanan terus gini ya, yang sampai. Yang penting kalau teman-teman mau ngelihat isinya, teman-teman pergi ke yang tadi ya, ke sini,
ke A23 nih. Nah, nih ya, pemesanan barang tuh ini. Pelanggan memilih barang, bla bla bla. Terus pengiriman tuh ini gitu ya. Jadi kalau mau lihat rincinya, mendingan ke A233 gitu ya. Karena kalau di sini, tadi ya A252, itu tuh dia tulisannya ke kanan gitu. Nggak bisa di wrap gitu ya. Harus di otak-atik lah gitu intinya. Nah, jadi siklus penjualan itu kan ada tiga ya pemesanan. Pertama kita pesan dulu barangnya, kemudian barangnya akan dikirim melalui e-commerce gitu. Terus apa namanya? Dan yang terakhir penjualan dan penjualan pencatatan. Kemudian ada penyisihan. Mana sih tadi? Oke, penjualan aja ya. Itu tadi untuk kalau kita pemesanan apa sih penjualan ya. Kemudian nanti kalau udah jualan kita catat dong piutangnya. Nah, di piutang itu ada apa aja gitu ya. Ada pencatatan, pemantauan, dan ada penyisihan kalau yang tidak tertagih. Setelah itu kita terima uang pembayaran ya kan. Ada penerimaan tunai, ada verifikasi dan penyetoran ke bank. Jadi ini masing-masing akan kita assess control risk dari masing-masing bagian dari siklus ya. Oke, kita bahas satu-satu karena nanti ini akan teman-teman isi di bagian selanjutnya oleh teman-teman sendiri ya. Ini saya kasih contoh di sini aja. Nggak bisa di freeze ya. Sebentar, ini bisa di split nggak? Oh, splitnya nggak bisa ini ya. Bentar, splitnya bisanya atas bawah, nggak bisa kanan kiri ya. Hmm. Eh, ini sebentar saya kecilin dulu biar muat ke kanan ya. Oke, untuk siklus yang pemesanan, ini frekuensinya itu kita lihat dari seberapa sering sih melakukan kegiatan itu gitu ya. Oke, pemesanan pasti sering gitu ya. Nah, ini juga bisa nanti bisa diisi high gitu pengiriman. Kayak gini ya. Terus penjualan high juga. Kemudian kita identifikasi risiko apa sih yang mungkin muncul ketika melakukan pemesanan barang dengan cara seperti ini gitu ya. Satu, misalnya nih, ketidakakuratan data persediaan real time pada sistem. Jadi misalnya apa kita ngupdate kan berapa sih jumlah apa namanya inventor kita yang sekarang tersedia. Nah, itu kalau nggak update gitu ya, bisa jadi nanti salah informasi ke pelanggan. Kemudian ada risiko kalau namanya penjualan itu ada pemesanan fiktif atau manipulasi oleh pihak yang tidak berwenang. Jadi misalnya ada orang aku ngaku pesen supaya barang keluar padahal itu dia fiktif gitu loh, nggak ada orangnya gitu. Mungkin itu karyawannya sendiri atau siapa gitu ya. Nah, ini adalah risiko yang teman-teman nanti harus identify di setiap tahapannya ya. Nah, dari risiko ini ada namanya what could go wrong. Biasanya dulu kita nyebutnya WCGW gitu ya. Jadi setelah ada risiko ini, apa sih yang mungkin terjadi? Jadi mirip sebenarnya ya sama risiko, cuma dia lebih ini aja. Apa namanya? Ya apa ya? Sebentar. Oh, walkthrough. Oke. Hmm. Nanti ini kayaknya refer dari ini lain ya, WP lain. Oke, what can go wrong-nya, misalnya nih, staf penjualan mengonfirmasi barang tersedia, padahal fisik barang kosong ya. Ini efek dari risiko yang ini. Apa bisa terjadi nih kalau data tidak akurat gitu ya? Itu namanya what could go wrong, what can go wrong-nya. Jadi barang di gudang kosong, tapi di sistem masih ada gitu tulisannya. Misalnya sisa 5, padahal di gudang tuh nggak ada gitu. Jadinya pelanggan bisa pesen dan ketika mau dikirim barang yang nggak ada, oke pelanggan cancel dan mereka jadi males gitu kan. Nah, kayak teman-teman pasti sering ya kalau di marketplace gitu ya. Di raknya ada, tapi pas mau check out bahkan kadang kita udah bayar, penjualnya ngontak gitu ya. Barangnya habis Kak, maaf. Nah, itu kayak gitu tuh. Jadi ada risiko tidak update dalam jumlah inventory yang tercatat. Dan itu akan bikin pelanggan tuh kan kecewa dan males gitu ya balik lagi. Kemudian kalau yang kedua ini misalnya pemesanan fiktif gitu ya. Sistem menerima pesanan dari akun e-commerce fiktif yang tidak tervalidasi mengakibatkan alokasi stok terikat pada transaksi yang tidak valid. Jadi
Jadi karena pesanan fiktif kita apa namanya? Nanti kita kirim barang yang itu entah kemana tidak terjadi pembayaran misalnya atau jadi dia mengurangi stok. Nah itu padahal barang yang nggak keluar mungkin kebalikannya. Jadi itu kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi. Nah di sini pengendaliannya apa? Bisa nanti teman-teman pilih ya. Ada otorisasi, ada penelaahan kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, pemisahan tugas, atau tidak ada. Nah, kalau di sini kaitannya adalah otorisasi. Misalnya ya untuk eh, mengupdate data ini, siapa aja sih yang harus melakukannya, harus diotorisasi siapa, kayak gitu. Jadi nanti ini dipilih berdasarkan risiko-risikonya ya, teman-teman ya. Di sini kalau ada dokumen, ini kalau nanti teman-teman beneran ngaudit, bisa dimasukin ke sini ya. Dan akun terkaitnya apa? Udah pasti kalau penjualan itu inventory. Nah, kalau di sini kita geser lagi, teman-teman akan melihat asersi. C itu completeness ya. E itu existence, AC itu accuracy dan cut off, C-nya, V-nya valuation. Jadi ini balik lagi ke mata kuliah audit ya. Teman-teman silakan yang udah lupa dibuka lagi buku auditnya dan dipelajari lagi ya. Apa itu completeness ya? Completeness itu artinya semua transaksi sudah dicatat lengkap. Kalau existence kebalikan. Yang dicatat itu beneran terjadi atau enggak ya? Kalau accuracy dia lebih ke keakuratan pencatatan dari segi matematikal atau dari segi klasifikasinya bener nggak? Kalau cut off itu dia dicatat di periode yang benar atau enggak? Harusnya tahun ini atau tahun depan dicatatnya gitu ya. Kalau valuation ini lebih ke dia mencerminkan nilai sebenarnya atau enggak. Kayak misalnya teman-teman nyatat aset, dia dibeli 20 tahun lalu harganya 1 miliar. Tanah misalnya ya, padahal harusnya tanah itu dan di neraca kita masih seharga belinya gitu loh. Padahal kan harga tanah itu selalu meningkat gitu ya, dia tidak direval gitu. Atau kebalikannya, misalnya teman-teman beli aset sudah menyusut tapi masih dicatat di harga belinya, padahal harusnya sudah didepresiasi. Nah, itu terkait dengan valuation. Nah, jadi asersi ini teman-teman nanti sesuaikan ya. Cuma kalau ini kita isi aja semuanya untuk yang bagian penjualan. Karena dia akan dicek penjualan itu komplit atau enggak. Kemudian dicatat eksis atau enggak. Penjualan itu akurat dan atau enggak. Cut off-nya bener enggak. Karena penjualan itu sangat rawan untuk dimanipulasi di bagian cut off ya. Untuk apa namanya mengakui penjualan tahun depan di tahun ini atau sebaliknya gitu ya. Untuk memanipulasi laporan keuangannya dan valuasinya. Jadi untuk penjualan ini cocok untuk semua asersinya, tuh ya. Kemudian apakah dia mengandalkan pengendalian? Iya, kita jawab ya. Dan hasilnya kita bisa bilang efektif aja. Jadi untuk semua yang di sini kita akan jawab efektif gitu ya. Padahal ini sebenarnya harus dites dulu sih teman-teman ya. Nanti misalnya teman-teman klik ya, ini ada contoh kayak apa sih namanya? Kayak contoh worksheet untuk inilah ya. Untuk test of control ya. Jadi kalau test of control itu teman-teman itu nih ya misalnya kita tuh benar-benar harus ngecek sampai ke dokumennya ya kalau dia memang di print gitu ya. Misalnya nih teman-teman ambil sampling ya, PO purchase order nomornya berapa, tanggalnya berapa, disetujui nggak, otorisasinya bener nggak gitu. Kalau iya kita checklist. Kemudian dokumen yang kedua yang kita cek adalah invoice ya. eh Invoice-nya nomor berapa, tanggal oh sorry ini tanggal PO, ini tanggal invoice ya. Kemudian packing list nih daftar barang keluarnya. Jadi yang ditagih dengan yang dipesan sama nggak gitu ya. Surat jalan dengan barang yang dikirim sama nggak gitu. Jadi kita harus membandingkan tiga surat ini gitu ya. Yang dipesan, yang ditagih, dan yang dikirim harus sama. Jadi ini tiga dokumen. PO, invoice, dan packing list atau surat jalannya gitu ya. Bayangkan kalau ada misalnya nih orang pesan barang 3, ditagih 5, dikirim 2. Nah udah tuh. Udah gak bener gitu ya. Kecuali nanti ada notes-notes yang melampiri misalnya pembatalan pesanannya atau ada barang yang memang rusak dikembalikan, ada dokumen-dokumen lampiran gitu ya. Nah, di sini nanti kita bisa cek otorisasinya oke nggak, lengkap nggak, akurasinya nanti kalau oh iya di checklist, checklist, checklist kayak gitu. Jadi ini contoh dari kertas kerja audit ya, biasanya dikerjakan oleh junior auditor atau apa namanya auditor yang lagi magang gitu ya. Itu contoh. Kemudian hasilnya low. Low ini berarti risknya ya.
Oke, itu baru satu. Nanti teman-teman bisa kerjakan yang di. Nah, ini sekarang untuk pengiriman barang, risikonya apa? Risiko barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan. Oke, ya itu pasti risiko nomor satu ya. Risiko nomor dua, terlambat input. Risiko nomor tiga, barang rusak sama perjalanan gitu kan. Apa yang bisa terjadi? Tim logistik salah ambil barang. Nih tadi ya, risiko barang tidak sesuai. Misalnya yang dipesan barang A, tim logistiknya salah ngambilnya barang B gitu. Dan karena itu tidak ada pengecekan lagi tuh PO sama delivery ordernya gitu. Kalau dicocokin kan nanti bisa ketahuan ya. Oh dia pesannya yang A loh, kok yang keluar yang B gitu. Kemudian barang yang dikirim tidak diinput ke sistem. Nah ini juga. Jadi nanti silakan teman-teman isi ya untuk ini bisa dicari dari literaturnya, bisa dari buku audit, bisa dari manapun apa namanya risiko-risiko yang mungkin muncul dari setiap siklus ya. Ini juga sama otorisasi ini sama masih inventory kita isi sama. Nih ya, silakan nanti teman-teman isi sama ya. Kemudian untuk yang ketiga itu ada penjualan dan pencatatan. Apa risikonya? Risikonya adalah cut off ya penjualan. Nah, ini juga yang penting ya. Risiko barang penjualannya dicatatnya pada periode yang salah ya. Misalnya pembayaran diterima akhir bulan tapi dicatatnya di bulan berikutnya. Misalnya diterima 31 Desember. Harusnya sudah kita catat ya. Jadi penjualan tahun ini tapi kita nyatetnya 1 Januari. Kadang itu disengaja ya biar apa namanya ada tujuan tertentu dari manajemen. Kadang juga itu just error gitu. Jadi nanti ada tesnya untuk mengecek cut off. Kemudian resiko tidak lengkap nyatetnya nih ya, melibatkan completeness. Di mana kas sudah diterima, tapi staf keuangan terlewat mencatat. Atau ada salah klasifikasi gitu ya. Pokoknya harusnya dicatatnya apa nih nilai nominal ya. Klasifikasi akun harusnya penjualan, dia catatnya ke penjualan lain-lain atau pendapatan lain-lain kayak. Ya, dan kemudian ini what can go wrong-nya juga nanti bisa teman-teman isi. Banyak sekali pokoknya ya teman-teman sesuatu yang bisa terjadi gitu kalau kita pengendaliannya itu lemah. Misalnya di sini control activity-nya penilaian kinerja ya, ada yang ngecek atau nggak sih gitu kan. Akunnya masih pendapatan di sini karena kita masih ngomongin penjualan dan ini masih sama ke kanan. Oke. Setelah itu teman-teman akan isi piutang. Nah, piutang ini juga ada risiko-risikonya ya. Dia high, pencatatan piutang high, pemantauannya low dan penyisihannya low gitu ya. Ini seakan nanti teman-teman bisa baca ya, tidak akan saya bacakan satu-satu karena sangat panjang. Tapi insya Allah bisa dipahami ya dengan membaca aja itu teman-teman insya Allah udah tahu karena ini pasti sudah pernah dibahas gitu ya kalau untuk risiko-risiko seperti ini di mata kuliah audit gitu ya yang sebelumnya. Misalnya nih pencatatan piutang ada risiko pemberian kredit kepada pelanggan yang tidak layak. Jadi kan biasanya kredit itu diberikan untuk pelanggan yang lancar bayar, yang udah tercatat track recordnya bagus gitu ya. Pasti ada filternya nih kapan penjualan ini bisa di-approve. Nah, ada risiko nih nanti ada customer yang jelek sebenarnya tapi kok bisa dikasih kredit kayak gitu. Berarti nanti what can go wrong-nya apa? Kemudian pemantauan piutang itu kan aging ya. Piutang itu kan harus dibikin aging ya. Misalnya untuk yang udah lama-lama nggak terbayar tuh harus kita apain gitu kan. Sini. Kemudian ada penyisian piutang tak tertagih ya. Jadi apakah dia menyisihkannya terlalu tinggi atau terlalu rendah itu jadi risiko juga. Jadi itu bisa jadi apa namanya? Bisa jadi salah satu yang harus kita cek gitu ya. Nah, di sini teman-teman silakan. Akunnya pastinya akun receivable ya, akun terkaitnya. Kemudian sersinya sama, kita samain. Completeness-nya dicek, existence dicek, accuracy sama cutoff-nya dicek, dan valuasinya dicek. Ini kita isi ya semua dan efektif semua ya. Sorry. Nah, yang terakhir itu ada terkait penerimaannya ya. Kan tadi sudah jualan, sudah nyatet piutang, kita catat penerimaan kasnya. Silakan nanti teman-teman salin, boleh.
Untuk yang siklus lainnya, mohon teman-teman isi sendiri ya. Cari referensinya banyak, silakan nanti dicari what can go wrong-nya, apa kemudian risiko-risiko yang mungkin yang penting harus diisi. Oke? Nah, ini ya, saya geser. Ini pemisahan. Nah, kalau untuk kas itu yang pasti harus ada pemisahan tugas. Siapa yang nyimpen, siapa yang nyatet, siapa yang nerima, gitu kan? Siapa yang membuat laporannya. Dan ini akunnya adalah penjualan. Yang terakhir adalah kas. Ya, penyetoran ke bank ini kas, penerimaan tunai itu nanti sebenarnya ini dua-duanya ya. Ada cash, ada pendapatan. Habis itu ini sama juga. Oke, saya silat lagi. Ini untuk yang siklus penerimaan. Ini untuk penjualan dan untuk piutang. Oke. Oke ya, sudah kita balik dulu ke. Nah, ini kan baru A252 ya. Masih ada 4 lagi yang harus teman-teman isi sendiri ya. Nah, ini adalah pembelian. Kalau tadi kan penjualan. Nah, pembelian ini juga sama. Dari mana? Ini sepanjang ini dapatnya dari yang tadi teman-teman isi di sini ya A230. Kalau belum diisi A230-nya, maka tadi di controllers tidak akan terisi. Jadi ini harus teman-teman isi dulu. Ini ada di video sebelumnya ya. Ini teman-teman kan gampang, tinggal copy paste dari informasi kasus. Kalau ini udah diisi, dia otomatis akan masuk di sini ya. Nah, ini nanti silakan teman-teman isi. Ini sama seperti tadi cara ngisinya. Ya, ini yang baru saya isi, ini ya frekuensi dan risiko. Nanti risiko dan what can go wrong-nya tolong diisi sama seperti mengisi di bagian penjualan ya. Ini saya akan spill yang ini aja. eh ini ya high moderate moderate-nya. Kemudian ini bagian ini tugas teman-teman untuk isi identifikasi risiko dan what can go wrong. Untuk yang ini silakan diikuti pengendalian aktivitasnya. Akun terkaitnya pastinya pembelian itu inventory, siklus utang itu pasti utang, dan kalau pembayarannya pasti cash. Di situ asersi terkaitnya silakan disamakan. Ya. Ini untuk bagian apa tadi pembelian ya. Oh iya, setiap masing-masing itu jangan lupa nanti disimpulkan di sini. Kalau sudah diisi semua ya, ditulis memadai. Habis itu sekarang kita ke pengendalian kas ya, penyimpanan dan pengendalian kas. Nah, ini teman-teman cukup isi dua aja ya di bagian tempat penyimpanan kas dan pengendalian kas. Karena ini sebenarnya rinciannya terlalu banyak. Kita isi resiko dan what can go wrong-nya di judul besarnya saja di tempat penyimpanan kas dan pengendalian kas. Seperti ini. Ya. Jadi ini high, yang ini moderate. Nanti teman-teman isi identifikasi risiko dan what can go wrong ya. Oke, ini silakan disalin dulu yang ini. Oh, apa namanya? Teman-teman hanya tinggal isi yang ini. Setelah itu 255 itu penerimaan uang sama diisi di penerimaan uang dan pengeluaran uang saja. Lalu kita ke kanan ya. Nanti pokoknya PR-nya mengisi identifikasi risiko dan what can go wrong. Oke, sekarang ke pengadaan aset tetap. Ya, sama ya. Ini diisi di judul di pengadaan aset tetap dan pemakaian aset tetap saja. Nah, ini kan frekuensinya low ya, karena kan tidak terlalu sering dia beli aset tetap gitu dan pemakaiannya juga nanti silakan diisi. Oke. Tolong semuanya dilengkapi dan jangan lupa diisi di sini memadai. Kalau sudah, ini nanti pasti dia keisi semua nih ya kan kalau teman-teman udah isi memadai di dalam tadi, di sini keluar. Jadi oh oke, internal controlnya penjualan oke, pembelian oke, penyimpanan oke, kas penerimaan dan pengeluaran kas oke, pengadaan pemakaian aset tetap oke gitu ya. Tapi ini nggak ngasal ya ngisinya kalau ngaudit beneran itu tentunya hasil pengecekan kontrol yang itu tidak sebentar ya.
Ini kan kita kayak mensummary-kan hasil kerja aja. Aslinya mah ya teman-teman tuh harus ngisi ini nih. Ini kan summary. Teman-teman harus ngerjain worksheet-nya. Ini dia nggak ada contohnya ya. Ya, aslinya harus tetap ngecek gitu ya. Cuma ini kan kayak disummary-kan aja. Ini kita udah ngerjain loh gitu. Oke. Aslinya controller di sini ngerjainnya cukup lama ya. Biasanya kalau nggak di interim di awal banget ngaudit sebelum tes masuk-masuk ke angka, ngecek-ngecek itu kita ngecek pengendaliannya dulu. Setelah itu kalau sudah kita bisa simpulkan pengendalian internal pada level entitas dan berbagai siklus telah memadai. Silakan diketik seperti itu. Oke. Habis itu 250 sudah, kita ke 260. 260 ini apa sih? Komunikasi dengan those charged with governance. Nah, ini kita lihat informasi kasus ya, ada ya. Apakah kalian memiliki TCWG? TCWG apa sih teman-teman? Those charged with governance sama SPI ya, Satuan Pengendalian Internal atau kayak internal audit gitu ya. Sebentar, informasi kasus. Nah ini, ada ya. Memiliki TCWG dan SPI. Nah, ini ada di halaman 12. Jadi jawabannya adalah ya. Diisi ya dan dia. Lalu isi ininya, detailnya. Ini juga checklist komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Nah, kalau sudah ada, diisi ya semua gitu ya. Kesepahaman berhubungan, informasi rencana audit sudah disampaikan belum, ruang lingkup ini harus ya. Jadi kita tuh udah ngomong sama manajemennya, ruang lingkup audit kita apa, materialitasnya nanti gini loh, tapi jangan dikasih tahu angkanya ya. Materialitas itu rahasia, tidak boleh dikasih tahu. Eh Risiko audit, prosedur auditnya kita nanti akan ngapain aja gitu ya. Terus apa aja yang ingin kita harapkan dari mereka, kemudian temuan signifikan nanti akan dikomunikasikan gitu. Jadi kita sepakat gitu dengan mereka. Habis itu diisi ya semua, kesimpulannya sudah memadai. Habis itu kalau SPI sama ya. Apakah auditor akan menggunakan, jadi kalau dia sudah punya internal audit, dia tuh pasti punya laporan. Nah, kita tinggal minta laporan internal auditnya sebagai bahan. Pastikan nanti dia ngasih tahu nih di divisi ini kelemahannya ini divisi. Jadi mempermudah pekerjaan kita sedikit ya. Apakah status fungsinya dapat objektif? Nah, ini kita jawab ya semua. Oke, jadi ini eh kompetensi teknis anggota internal auditnya kita anggap sudah oke semua. Apakah dia hati-hati mendokumentasikan dengan baik dan bla 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 sudah semua ya. Lalu ini kita simpulkan sudah memadai. Kalau sudah, balik lagi. Sudah selesai di A260. Habis itu baru ke A270 Romem. Nah, Romem ini yang tadi sebenarnya ya. Romemnya adalah low ya. Overall risk assessment. Jadi, Romem itu adalah risk, inherent risk mix dengan control risk. Bisa jadi inherent risk tinggi, control risk tinggi, di sini jadinya tinggi juga gitu ya. Jadi mix antara dua itu. Nah, yang perlu kita isi adalah yang hijau ya. Seperti biasa, yang ini kan dia langsung ya ngelink dari yang sudah kita isi sebelumnya. Maka yang hijau-hijau ini kita isi. Nah, seperti ini. Yang di sini adalah di bagian presentation and disclosure ya. Presentation and disclosure itu kan punya tujuan audit sendiri ya. Teman-teman ingat ya, tujuan audit kan ada 3 bagian ya. Tujuan audit atas transaksi, atas balance, dan atas presentasi disclosure. Kalau transaksi itu terkait dengan laporan laba rugi. Kalau balance itu neraca, nah yang presentation disclosure ini catatan atas laporan keuangan. Jadi dia ngikutin aja ya, silakan. Ini teman-teman bisa ikutin. Nah, kalau ini apa nih TOC? TOC itu test of control. Jadi kita menguji kontrol yang dilakukan si klien ya. Misalnya dia bilang cash itu harus diotorisasi. Kita cek bener nggak diotorisasi. Kita cek dokumennya, kita cek ke sistemnya kayak gitu. Terus misalnya dia bilang, oh inventory itu dihitung tiap minggu, akhir minggu. Nah kita cek beneran nggak tiap akhir minggu dihitung. Dicek nggak kayak gitulah ya.
Habis itu AP itu analytical procedures ya. TOD itu test of detail balance. Ini kita lakukan atau tidak. Ini harusnya sih kalau AP ini dilakukan di semua ya, analytical procedure. Terus kapan melakukannya? I itu interim, Y itu year end. Kita kan lakuin auditnya year end ya, berarti year end aja. Kalau interim itu sebelum tanggal 31 Desember. Kayak gitu. Nah kan ini diisi. Nah gitu ya. Jadi banyak ya yang dikerjain auditor itu, Masya Allah. Oke, ini silakan sudah. Kalau sudah ini diisi ya penyelesaian penentuan ROMM low ya. Jadi kaliannya baik banget nih low. Oke, risk of material misstatement. Jadi resiko salah saji materialnya rendah ya. Apa artinya ROM? ROM itu artinya risk of material misstatement. Risiko salah saji yang material. Jadi kita menganggap kalian itu jujur dan tidak akan melakukan fraud. Tapi nanti kalau di tengah jalan ada ketemu fraud gimana ya? Nggak apa-apa, kita bisa reassess. Jadi apa yang sudah kita rencanakan di awal itu sebenarnya bisa dimodif loh di tengah jalan. It's okay. Gitu. Nah, udah deh sampai A270. Kalau A280 ini kalau ada audit strategi memorandum kayak tadi ya, perubahan-perubahan auditor harus memutakhirkan mengubah strategi jika diperlukan. Kalau ada sesuatu di tengah jalan yang butuh perubahan, nah itu isi di situ. Oke, jadi kita hari ini sudah isi 240, 250, PR-nya teman-teman yang ini ya, mengisi risk sama WCGW tadi, what could go wrong di A250. Oke, silakan dilengkapi. Nanti kita lanjut di video berikutnya ya, yang risk response ini. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.